dikasih nilai C karena halnya masih sifat-sifat simbolis. Yang penting ngumpulin aja kalau misalkan kita ngelihat itu formalitas gitu ya. Jadi kita merasa ini masih formalitas, hal-hal simbolis, belum kepada pemenuhan substansi, belum kepada progres, belum kepada sebuah upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Di negeri ini, suara rakyat sering dianggap angin lalu. Tapi tahun 2025, angin itu berubah jadi badai. 2025, tahun di mana suara rakyat tak lagi hanya bergema di jalanan, tapi juga mengguncang layar ponsel, trending di media sosial, dan memaksa para elit politik untuk mendengarkan. Ini bukan sekadar demo, ini adalah gerakan. Ini adalah tuntutan rakyat 17+8. Gerakan 17+8 bukan sekadar tuntutan. Ini adalah jeritan, harapan, dan perlawanan. Siapa mereka? Apa yang mereka tuntut? Dan kenapa para elit politik mulai gelisah? Saya Cak Rif, dan ini adalah 7 fakta tuntutan rakyat 17+8 yang mengguncang politik Indonesia. Fakta pertama, siapa 7 inisiatornya? Gerakan tuntutan rakyat 17+8 bukan lahir dari partai politik, bukan dari tokoh senior, tapi dari 7 anak muda yang lahir dari dunia digital. Mereka bukan politisi, tapi punya satu senjata yang lebih tajam, kepercayaan publik. Siapa saja mereka? 1. Jerome Pauline Sijabat, YouTuber edukatif dengan lebih dari 10 juta subscriber di kanal Nihongo Mantapu. Lulusan Waseda University Jepang, jurusan matematika terapan. Dikenal lewat konten belajar, humor, dan edukasi sosial. Baru-baru ini menolak tawaran 150 juta untuk jadi buzzer pemerintah demi menjaga integritas. Aktif menyeruakan keadilan sosial lewat Instagram dan TikTok, termasuk saat merespon kasus Afan Kurniawan, driver ojol yang dilindas rantis Brimob. 2. Salsa Erwina Hutagalung, influencer dan aktivis muda dengan jutaan pengikut di Instagram dan TikTok. Berani menyuarakan kritik terhadap politisi secara terbuka, salah satu tokoh yang merilis tuntutan 17+8 ke Presiden dan DPR bersama Jerome. Dikenal karena keberaniannya menantang narasi dominan dan membuka ruang diskusi publik. 3. Sheryl Tanzil, jurnalis independen dan pembuat konten yang fokus pada isu sosial dan politik. Sering tampil di kanal YouTube dan podcast yang membahas demokrasi dan HAM. Di gerakan ini, Sheryl berperan sebagai penghubung antara data, fakta, dan narasi publik. 4. Andovida Lopez, kreator konten dan mantan anggota channel Skinny Indonesian 24. Telah lama aktif menyuarakan isu politik dan sosial lewat video satir dan dokumenter. Bersama kakaknya Dovielda Lopez, Andovi ikut menyerahkan langsung tuntutan ke DPR. 5. Abigail Limuria, co-founder Wodisak Indonesia, kanal edukasi politik yang menyederhanakan isu kompleks. Fokus pada literasi politik anak muda dan transparansi kebijakan publik. Di gerakan ini, Abigail menjadi jembatan antara aktivisme digital dan advokasi kebijakan. 6. Fathia Izzati Malaka, musisi, penulis, dan aktivis sosial. Dikenal lewat lagu-lagu bertema keadilan dan hak asasi manusia. Sering tampil di forum publik pembahas isu perempuan, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. 7. Andita Firseli Utami atau Afutami, ekonom lingkungan dan pendiri Think Policy Society. Aktif mengkritisi kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat dan lingkungan. Di gerakan ini, Afutami menyumbang analisis kebijakan dan strategi advokasi. Mereka datang dari latar belakang berbeda. Ada yang dari dunia hiburan, akademik, jurnalisme, hingga aktivisme. Tapi satu hal yang menyatukan mereka, keberanian untuk bersuara. Di era digital, kepercayaan publik bukan dibangun lewat jabatan, tapi lewat integritas. Tahun 2025, mereka membuktikan bahwa gerakan digital bisa mengguncang politik Indonesia. Fakta kedua, apa isi tuntutan 17+8? Gerakan ini bukan sekedar protes.
Ini adalah peta jalan rakyat untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. 17 tuntutan jangka pendek, 8 tuntutan jangka panjang. Semua dirancang dengan satu tujuan, transparansi, reformasi, dan empati. 17 tuntutan jangka pendek, deadline 5 September 2025. Ditujukan kepada Presiden Prabowo, DPR, Polri, TNI, Parpol, dan Kementerian Ekonomi. 1. Tarik TNI dari pengamanan sipil. TNI diminta kembali ke barak dan tidak lagi terlibat dalam pengamanan demonstrasi. 2. Bentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Afan Kurniawan dan korban kekerasan aparat saat demo 28 hingga 30 Agustus. 3. Bekukan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, termasuk pembatalan fasilitas baru seperti pensiun seumur hidup. 4. Publikasikan transparansi anggaran DPR. Rincian gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas harus dibuka ke publik. 5. Periksa anggota DPR bermasalah. Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki dugaan pelanggaran. 6. Sanksi tegas untuk anggota DPR tidak etis. Pecat atau beri sanksi kepada anggota yang memicu kemarahan publik. 7. Komitmen partai politik. Parpol diminta menyatakan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis demokrasi. 8. Dialog publik terbuka. Libatkan DPR dan Parpol dalam diskusi langsung dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. 9. Bebaskan semua demonstran yang ditahan, termasuk mereka yang ditangkap selama aksi damai. 10. Hentikan kekerasan polisi. Polri diminta patuh pada SOP pengendalian massa dan hentikan tindakan represif. 11. Proses hukum pelaku kekerasan aparat. Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM. 12. Disiplin internal TNI. Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 13. Komitmen TNI untuk tidak masuk ruang sipil. TNI harus menjauh dari urusan politik dan sipil selama krisis demokrasi. 14. Pastikan upah layak untuk semua pekerja, termasuk guru, buruh, nakes, dan mitra ojol di seluruh Indonesia. 15. Cegah PHK massal. Ambil langkah darurat untuk melindungi buruh kontrak dan sektor informal. 16. Dialog dengan serikat buruh. Bahas solusi atas UMK atau UMP, sistem kontrak dan outsourcing. 17. Hentikan kriminalisasi demonstran. Pastikan tidak ada intimidasi atau pelanggaran hak sipil selama aksi. 8 tuntutan jangka panjang, deadline 31 Agustus 2026. Dirancang sebagai reformasi sistemik untuk memperbaiki demokrasi. 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Audit independen, tolak eks-koruptor, hapus privilege seperti pensiun seumur hidup. 2. Reformasi partai politik dan penguatan oposisi. Parpol wajib publikasikan laporan keuangan dan DPR harus menjamin oposisi berfungsi efektif. 3. Reformasi sistem perpajakan. Susun kebijakan pajak yang lebih adil dan tidak membebani rakyat kecil. 4. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor. Disahkan dalam masa sidang tahun ini, disertai penguatan KPK dan UU Tipikor. 5. Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian. Revisi UU Polri, desentralisasi fungsi dan profesionalisasi institusi. 6. TNI kembali ke barat tanpa pengecualian. Cabut mandat keterlibatan TNI dalam proyek sipil seperti food estate dan revisi UU TNI. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Perluas kewenangan dan kemandirian Komnas HAM serta Ombudsman. 8. Tinjaukan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Evaluasi UU Cipta Kerja, PSN, dan kebijakan BUMN yang berdampak pada rakyat dan lingkungan. Tuntutan ini bukan sekedar daftar. Ini adalah cermin dari harapan rakyat yang selama ini terabaikan. 17+8 bukan angka, tapi suara. Dan suara itu kini menggema di seluruh Indonesia. Fakta ketiga,
Respons pemerintah dan tokoh politik. Ketika rakyat bersuara, bagaimana para pemimpin menjawab? Tuntutan 17+8 bukan sekadar daftar permintaan. Ini adalah ujian bagi pemerintah. Apakah mereka mendengar atau hanya menunggu suara itu reda? Respons pemerintah antara komitmen dan kalkulasi. Respons Presiden Prabowo Subianto mendengar tapi belum menjawab tuntas. Dalam pernyataan publik, Prabowo menyebut bahwa sebagian tuntutan rakyat masuk akal dan sebagian lainnya masih perlu dirundingkan. Saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, dan bisa kita bicarakan dengan baik. Terkait tuntutan pembentukan tim investigasi independen atas kematian Afan Kurniawan, Prabowo menyatakan dukungan. Saya kira ini masuk akal, bisa dibicarakan, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Namun, soal tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, Prabowo memberi respons yang lebih tegas dan kontroversial. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable. Saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh UUD kepada saya. Ia menegaskan bahwa TNI punya perang menjaga masyarakat dari ancaman seperti terorisme dan kerusuhan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sempat menyatakan bahwa demonstrasi akan mereda jika ekonomi tumbuh 6-7%. Demo akan hilang kalau ekonomi tumbuh 6-7%. Dengan suara sebagian kecil rakyat kita, nah alhamdulillah sebagian yang terganggu hidupnya masih kurang ya. Kalau saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Tapi rakyat menjawab tegas, kami nggak cuma butuh pertumbuhan, kami butuh keadilan. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengklaim bahwa tuntutan soal pencegahan PHK massal sudah menjadi tugas pemerintah. Itu sudah bagian dari tugas kami. Ia juga menyebut bahwa perlindungan terhadap buruh kontrak sedang diupayakan melalui fasilitas ketenagakerjaan khusus. Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah akan merespons tuntutan secara positif. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu. Ia menjanjikan penegakan hukum yang adil dan transparan serta perlindungan HAM bagi semua pihak. Respons DPR dan partai politik. Janji di tengah sorotan. Andre Rosiade Gerindra dan Rike Diah Pitaloka PDIP menerima langsung surat tuntutan dari para inisiator di Gerbang Pancasila DPR RI. Tuntutan ini akan kami sampaikan dan rapatkan dengan anggota dewan lainnya. Beberapa anggota DPR menyatakan dukungan terhadap tuntutan reformasi, namun belum ada komitmen resmi terkait pembekuan gaji, transparansi anggaran, atau sanksi terhadap anggota bermasalah. Partai Golkar melalui Menteri Bahlil Lahadalia menyebut akan mempelajari tuntutan secara terukur. Kami akan pelajari dan respons secara proporsional. Respons yang ditunggu. Aksi nyata atau sekadar retorika. Pernyataan demi pernyataan sudah keluar, tapi rakyat tidak lagi puas dengan kata-kata. Mereka menunggu tindakan. Karena demokrasi bukan soal janji, tapi soal bukti. Fakta keempat, demo dan aksi nyata di lapangan. 28 Agustus 2025. Bukan sekedar tagar, bukan sekedar story. Ini adalah hari ketika rakyat turun ke jalan. Ketika suara digital berubah jadi langkah nyata. Ketika kemarahan berubah jadi gerakan. Demo buruh nasional, titik awal, gelombang aksi. Ribuan buruh dari berbagai sektor, tekstil, logistik, transportasi, dan manufaktur melakukan aksi serentak di 12 kota besar. Tuntutan utama, upah layak, penghapusan sistem outsourcing, dan perlindungan dari PHK massal. Di Jakarta, aksi dipusatkan di kawasan Senayan dan Pejompongan. Disinilah tragedi terjadi. Tragedi Pejompongan, Afan Kurniawan dan Umar Amarudin. Afan Kurniawan, driver ojol, tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob saat sedang bekerja di sekitar lokasi demo. Darah mereka bukan sekedar luka.
tapi cambuk bagi nurani bangsa. Mahasiswa bergerak dari kampus ke parlemen. BEM UI, BEM UGM, BEM UIN, dan puluhan kampus lain menggelar aksi damai di depan DPR RI dan kantor gubernur di berbagai daerah. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Menangkan tuntutan rakyat" dan "Rakyat tagih janji". Tuntutan mereka, tarik TNI dari pengamanan sipil, bentuk tim investigasi independen, dan reformasi DPR. 211 organisasi sipil menyatakan dukungan, termasuk YLBHI, PSHK, Walhi Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Center for Environmental Law and Climate Justice UI. Mereka menyatukan tuntutan dalam satu suara, 17+8 tuntutan rakyat. Gerakan ini bukan milik satu kelompok, tapi gabungan dari ratusan suara sipil yang selama ini terpinggirkan. Dari jalanan ke layar, viral yang berakar. Tagar rakyat menuntut dan hashtag 17+8 trending di X, Instagram, dan TikTok selama lebih dari 1 minggu. Influencer seperti Jerome Pauline, Salsa Erwina, dan Abigail Limuria mengunggah foto profil dengan ton pink hijau sebagai simbol gerakan. Situs rakyatmenuntut.net dibuat sebagai alat pemantauan independen terhadap progres tuntutan. Ini bukan sekedar viral, ini nyata. Ketika rakyat turun ke jalan, sejarah sedang ditulis, dan kita semua adalah bagian baru demokrasi Indonesia. Fakta kelima, peran media sosial dalam gerakan politik. Dulu, politik milik mereka yang punya kursi. Sekarang, politik juga milik mereka yang punya akun. Instagram, TikTok, YouTube, X, semua jadi medan perjuangan. Tagar hashtag tuntutan rakyat bukan sekedar trending. Ia adalah suara, ia adalah gerakan. Instagram, visualisasi gerakan. Influencer seperti Jerome Pauline, Salsa Erwina, dan Cheryl Tanzil mengunggah desain visual bertema Brave Pink dan Hero Green sebagai simbol gerakan. Unggahan mereka berisi tuntutan, testimoni korban, dan liputan demo viral. Fitur Instagram Story dan Highlight digunakan untuk menyimpan perkembangan gerakan secara real-time. Banyak pengguna mengganti foto profil mereka dengan warna gerakan sebagai bentuk solidaritas. TikTok, narasi emosional dan edukasi politik. Video pendek berisi penjelasan tuntutan, testimoni korban, dan liputan demo viral di TikTok. Konten edukatif seperti apa itu 17+8 dan kenapa TNI harus kembali ke barak ditonton jutaan kali. Format storytelling dan musik latar membuat isu politik lebih mudah dicerna oleh generasi muda. Netizen bukan cuma penonton, mereka jadi kreator, komentator, dan kurator narasi. YouTube, dokumentasi dan analisis mendalam. Channel seperti Skinny Indonesian 24, Warisap Indonesia, dan Cak Arif sendiri jadi ruang diskusi politik yang lebih dalam. Video berisi analisis tuntutan, wawancara dengan aktivis, dan liputan demo jadi referensi utama publik. Format long form memungkinkan penonton memahami konteks, bukan sekedar headline. X atau Twitter, percakapan publik dan tekanan politik. Tagar hashtag tuntutan rakyat, hashtag 17+8, dan hashtag riset Indonesia trending selama lebih dari 5 hari. Warganet mengkritisi DPR, membongkar data anggaran, dan menyebarkan kutipan tokoh secara masif. Banyak politisi dan jurnalis ikut berterlibat dalam diskusi terbuka, memperkuat tekanan publik. Website dan platform pemantauan. Situs rakyatmenuntut.net dibuat sebagai pusat informasi dan pemantauan realisasi tuntutan. Terdapat fitur hitung mundur, status progres, dan kanal pelaporan publik. Ini bukan sekedar kampanye digital, ini adalah sistem kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Di era digital, satu unggahan bisa lebih tajam dari satu pidato. Politik kini bukan milik segelintir orang, ia milik semua yang berani bersuara, termasuk kamu. Fakta keenam, isu yang paling disorot. Di antara puluhan tuntutan, ada 3 yang paling bikin panas dingin para pejabat. 3 isu yang selama ini disembunyikan di balik meja rapat,
kini dibuka lebar oleh rakyat. UU Perampasan Aset Koruptor, transparansi anggaran, reformasi lembaga negara. Ini bukan sekedar tuntutan, ini adalah operasi bedah terhadap penyakit lama demokrasi kita. UU Perampasan Aset Koruptor, senjata yang belum diaktifkan. RUU ini sudah mandek bertahun-tahun di DPR. Tuntutan rakyat meminta agar disahkan dalam masa sidang tahun ini sebagai bukti komitmen nyata pemberantasan korupsi. UU ini akan memungkinkan negara menyita aset koruptor tanpa harus menunggu vonis pidana selama ada bukti kuat bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Rakyat menilai, tanpa UU ini, koruptor tetap bisa hidup mewah meski sudah dipenjara. Apa gunanya penjara kalau harta haramnya tetap bisa diwariskan? Transparansi anggaran, bongkar privilege pejabat. Publik menuntut agar anggaran DPR dibuka secara proaktif dan berkala, termasuk gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas lainnya. Tuntutan ini muncul setelah terungkap bahwa beberapa anggota DPR menerima tunjangan pensiun seumur hidup, fasilitas rumah dinas mewah, dan anggaran kunjungan kerja yang tidak transparan. Rakyat juga meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta audit terhadap anggota yang diduga memiliki harta tak wajar. Di saat rakyat dihimpit PHK dan harga naik, para wakilnya justru naik fasilitas. Rakyat bilang cukup. Reformasi lembaga negara, bersihkan dari dalam. Tuntutan ini mencakup reformasi besar-besaran di tubuh DPR, termasuk penghapusan pensiun seumur hidup, penonaktifan anggota bermasalah, dan audit independen terhadap kinerja dan etika. Rakyat juga menuntut reformasi partai politik, termasuk publikasi laporan keuangan dan pemuatan oposisi. Di sisi lain, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Komnas HAM diminta untuk diperkuat secara struktural dan anggaran. Kalau lembaga negara sudah lumpuh, maka demokrasi tinggal nama. Rakyat tak minta revolusi, rakyat minta reformasi. 3 isu ini bukan sekedar teknis, mereka adalah akar. Dan kalau akar tak dibersihkan, pohon demokrasi kita akan terus tumbuh bengkok. Fakta ketujuh, dampak jangka panjang ke politik Indonesia. Apakah ini awal dari era baru politik Indonesia, atau hanya gelombang sesaat yang akan tenggelam di antara berita-berita baru? Satu hal pasti, rakyat sudah bangkit, dan mereka tidak akan diam lagi. 1. Pendidikan politik anak muda, dari apatis ke aktif. Gerakan 17+8 telah membuka ruang bagi generasi muda untuk memahami politik secara langsung. Menurut Andita Firsali Utami, salah satu anggota kolektif 17+8, gerakan ini bukan sekedar aksi, tapi juga bentuk pendidikan politik digital. Anak muda yang sebelumnya apatis kini mulai kritis, aktif berdiskusi, dan ikut menyusun narasi perubahan. Dulu politik dianggap urusan orang tua, sekarang anak muda ikut menentukan arah bangsa. 2. Tekanan terhadap lembaga negara, dari simbol ke substansi. DPR mulai merespons tuntutan dengan moratorium kunjungan kerja dan penghentian tunjangan perumahan. Meski belum menyentuh tuntutan substansial seperti UU Perampasan Aset Koruptor, langkah ini menunjukkan bahwa tekanan publik bisa mengubah kebijakan. Gerakan ini mengajarkan bahwa konsistensi rakyat bisa memaksa lembaga negara untuk bertindak. Rakyat bukan cuma pemilih 5 tahunan, mereka adalah pengawas harian demokrasi. 3. Perubahan narasi politik, dari elitisme ke kolektivisme. Gerakan ini menunjukkan bahwa politik bukan milik segelintir elit, tapi bisa dirumuskan oleh 211 organisasi sipil, influencer, dan komunitas akar rumput. Narasi politik kini lebih inklusif, terbuka, dan berbasis pengalaman nyata rakyat. Simbol warna Brave Pink, Hero Green, dan Resistant Blue menjadi identitas baru gerakan sipil. Politik bukan lagi soal siapa yang duduk di kursi, tapi siapa yang berani berdiri untuk rakyat. 4. Risiko dan tantangan. Apakah gerakan ini bisa bertahan? Kritik terhadap gerakan ini juga muncul, dianggap terlalu sempit, dikuasai influencer, dan kurang mewakili suara akar rumput. Namun para inisiator menegaskan bahwa mereka hanya merangkum tuntutan yang sudah ada, bukan mengklaim kepemilikan gerakan. Tantangan ke depan adalah menjaga napas panjang, memperluas inklusi, dan memastikan gerakan ini tidak berhenti di viralitas.
perubahan butuh waktu, tapi gerakan ini sudah menyalakan api. Tinggal kita, mau jaga nyala itu atau biarkan padam. Apakah demokrasi kita makin terpuruk atau justru sedang diselamatkan? Gerakan 17tambah 8 bisa menjadi titik balik menuju demokrasi yang lebih sehat, transparan, dan partisipatif. Jika tuntutan ini dijawab dengan kebijakan nyata, maka Indonesia bisa memasuki era politik baru yang lebih berpihak pada rakyat. Sejarah tidak ditulis oleh mereka yang diam, sejarah ditulis oleh mereka yang berani bersuara. Dan hari ini, rakyat Indonesia sedang menulis babaknya baru. Gerakan ini mungkin lahir dari keresahan, tapi dampaknya bisa jadi perubahan. Rakyat sudah bicara, sekarang tinggal kita, mau diam atau ikut bersuara. Kalau kamu percaya bahwa politik bukan milik segelintir orang, tapi milik semua warga negara, like, share, dan subscribe channel ini. Karena di sini kita bukan cuma nonton, kita berpikir. Saya Cak Arif, sampai jumpa di fakta berikutnya.